ada titik di mana ada orang pernah bilang gini. Laki-laki itu nggak harus bekerja tetap, tapi laki-laki itu harus tetap bekerja. Gokil. Gitu. Jadi apapun gue lakuin waktu pas di quarter life crisis itu, karena harus tetap bekerja. Jadi sebenarnya gue pengen ngerayain ulang tahun lu gitu. Yang kemarin gitu. Gue sampai lupa gitu. Gue sampai sama lu. Jadi selamat ulang tahun dulu buat Anggi. Terima kasih untuk Rizky yang ke game dan sengaja sebenarnya, bukan nggak sengaja. Iya itu loh. Selamat ulang tahun Anggi yang hampir 30 kayaknya. Ya bener dong, hampir dong. Hampir sih bener ya kalau kata-katanya hampir bener. Udah berapa Gi? 28 ya. Anggi udah umur 28. Selamat untuk bapak-bapak yang udah umur 28 kayaknya. Selamat menempuh hidup di 28. Harapan lu apa Gi di umur 28 ini? Nggak banyak nggak banyak drama kayaknya. Nggak banyak drama tuh dari apanya Gi? Dari kehidupan. Dari finansial nggak banyak drama yang penting. Under control ya kalau itu kayak. Pengennya sih menghindari, cuman ya intinya sih semoga dijauhkan dari drama-drama aja deh. Oke. Sip, pokoknya selamat ulang tahun buat Anggi. Semoga bisa dapet yang terbaik apapun hasilnya nanti di umur 28 dan seterusnya. Amin. Terima kasih. Minta doanya juga dari yang baik dari para pendengar. Setiap podcast kita. Untuk podcast kita juga ya. Yoi. Dan juga kemarin kita udah umumin kan ya yang dapat giveaway. Terus pemenangnya itu udah ada dan ini cuplikannya. Terima kasih diutarakan podcast dan Garnier untuk hadiah giveaway-nya. Banyak banget hadiahnya dan beberapa langsung dipakai. Saya lagi terima kasih. Untuk bukti pemenangnya ya. Yoi. Hari ini tuh episode menjelang bulan Ramadan nih ya. Satu kali episode lagi. Iya. Ini tuh episode terakhir. Kedua terakhir kali ya. Ini episode terakhir kali. Episode terakhir. Ini kayaknya episode terakhir deh. Oh iya. Bener kan? Ini oh iya bener. Minggu depannya udah puasa. Minggu depan kita udah puasa nih. Cepet ya. Kerasa udah mau puasa. Bener udah gak kerasa banget mau puasa lagi gitu kan ya. Puasa kemarin ada yang batal lagi. Kayaknya kalau secara tidak langsung ada deh. Kalau cuman menahan haus dan lapar ya aman kayaknya. Tapi kalau yang lain kayaknya patut diperhitungkan. Iya, walau alam masalahnya kalau puasa ya. Iya, benar. Oke, Gi. Sebelum bulan puasa ini nih, kalau misalnya bulan puasa itu kan jatuhnya kayak renungan diri lah bulan puasa tuh ya. Iya, ajang-ajang memperbaiki diri, latihan gitu kan, secara tidak langsung. Kayaknya gue pengen mengutarakan tentang suatu masalah diri. Suatu masalah diri. Jadi kayak quarter life crisis. Oh, sebelum puasa nih. Sebelum puasa nih gitu. Jadi pengen mengutarakan tentang keresahan diri. Dan terlebih tema yang kali ini tuh gue dapet dari teman gue yang dari Sulawesi gitu kan ya. Jadi dia bilang, Ki, kayaknya seru nih kalau misalnya ngebahas tentang KLC di Bali gitu. Jadi menurut gue oke juga sih. Terus gue tanya, lu pengennya kayak gimana KLC-nya gitu kan. Jadi tentang masa lalu kayak gimana, terus cara menanggapinya apa, dan titik keluar lu tuh kayak gimana gitu sih. Sebenarnya pembahasan KLC sebenarnya udah agak lama ya. Jadi perbincangan publik khususnya di media sosial sempat booming juga tuh beberapa bulan kemarin. Quarter life crisis. Asik juga tuh untuk kita bahas kayaknya. Oke, kalau misalnya asik berarti kita lihat dulu nih. Apa sih quarter life crisis menurut Wikipedia dulu? Betul. Kalau menurut bahasa Indonesia ya, quarter life crisis di Indonesia kan adalah krisis seperempat baya. Terlalu baku sih sebenarnya sih ya. Jadi maksudnya sih ya tentang seperempat hidup lo tuh gimana gitu ya. Kayak gitu kan ya? Betul. Oke. Hidup lo akan ada krisis gitu. Nah, jadi kalau misalnya menurut Wikipedia, KLC ini merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional yang umumnya dialami oleh orang-orang berusia 18 hingga 30 tahun, berupa kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri, dan
kebingungan menentukan arah hidup. Nah, krisis ini dipicu oleh tekanan yang dihadapi baik dari internal ataupun eksternal. Belum memiliki tujuan hidup yang jelas sesuai dengan nilai yang diyakini, serta terlalu banyak pilihan hingga bingung untuk memilih jalan hidupnya. Bener sih. Berat. Ya sebenarnya sih gue juga ngerasain sih. Iya, bener. Tapi Setuju gue. lu dulu deh, biar enak. Lu quarter life crisis menurut lu dulu quarter life crisis itu seperti apa? Kalau dari penjabaran Wikipedia tadi sih sebenarnya yang gue garis bawahi adalah belum memiliki tujuan hidup yang jelas gitu sesuai apa yang diyakini. Katakanlah beberapa orang kan hidup untuk menjadi seseorang. Kalau di gue pribadi justru gue mengalami hal tersebut, gue belum punya tujuan spesifik untuk menjadi apa gitu. Kalau kita berkarir katakanlah bekerja, bisa dikatakan gue sudah lama dan sudah menjadi karyawan tetap, kan harusnya bisa dikatakan aman ya. Tapi kayaknya untuk diri gue pribadi muncul pertanyaan lain yang bikin gue nggak aman gitu. Apa tuh? Ya, lu yakin mau kayak gini terus gitu? Oke, jadi lu setelah lama kerja gitu. Berapa lama lu kerja di satu tempat ini ya berarti ya? Iya. Beberapa pernah sih, cuman nggak lama. Tapi ini yang paling lama. Berapa lama? Udah masuk 7-8 tahun. Wow, 7-8 tahun. Masuk 8 berarti. Oh, masuk 8. Iya. Gokil. Jadi Anggi itu udah jadi senior ya? Iya, bisa dibilang kalau 8 tahun hitungannya di atas junior, mungkin bisa jadi senior. Berapa orang yang bertahan sampai 8 tahun? Waktu angkatan gua kayaknya under 20 deh. Under 20? Iya. Udah mecah gak? Udah mecah. Nggak ada yang masih sampai sekarang sama gua, nggak ada. Nggak ada. Gokil, gila. Terus yang jadi case menurut lu KLC ini gimana? Nah, tadi kan di situ juga dijabarin ya, Ki ya. Pemicunya bisa dari internal dan eksternal gitu kan. Nah, selama katakanlah 8 tahun gue bekerja, gue hidup di lingkungan yang nggak cukup banyak tapi cukup bisa merubah sudut pandang gue terhadap hidup gitu. Katakanlah waktu beberapa tahun gue bekerja, gue sempat berkomunitas kan, khususnya di komunitas film, dan di situ tuh sedikit banyaknya merubah sudut pandang gue terhadap kehidupan. Oke, kayak gimana tuh? Kita kan sering diskusi itu, kita katakanlah diskusi mungkin gak terlalu baik, tapi untuk menonton filmnya itu sampai sekarang itu tuh sangat mempengaruhi gue loh dalam melihat sesuatu. Nah, mungkin gue merasa hal tersebut itu yang memicu gue mendapat keresahan yang tadi gue bilang. Padahal gue kerja udah karyawan tetap gitu. Kenapa lu harus takut untuk nggak shuttle gitu? Justru gue merasa itu tuh timbul dari eksternal gue. Gue sering nonton film, entah itu berhayal ataupun gue banyak imajinasinya gitu. Atau gue sering berkomunitas dengan sesama pembuat film, penggiat film, dan banyak sudut pandang yang gue terima membuat kayaknya di dalam diri gue nih kayak ada yang pengen bersuara gitu, pengen demokan sesuatu yang lu nggak selaras. Yang lu resahin apa gitu jadi? Yang maksud gue gini, ini kan faktor eksternal gitu kan ya. Secara internal lu udah aman gitu ya? Iya betul. Nah terus yang jadi pemicu lu eksternal tuh apa? Gue kenapa nggak bisa merasakan hal normal yang harusnya orang lihat gitu? Yang normal orang lihat apa? Itu yang tadi gue bilang, gue udah shuttle. Kenapa lu harus keluar dari hal yang lu merasa aman? Film apa yang memacu itu? Banyak sih kalau contoh deh, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Aduh, banyak banget lagi yang bagus. Yang menurut paling bagus dan ngena di otak lu gitu, yang bikin lu nge-trigger sampai lu dapat quarter life crisis ini. Bentar, gue harus berpikir dulu, udah banyak nih kayak. Yang pasti pada dasarnya tentang mimpi sih. Kalau film tentang mimpi itu sangat mempengaruhi gue untuk kayak lu menjadi seniman. Lu harus mengejar passion lu gitu. Passion lu tuh begitu. Nah, di situ gimana masalahnya? Gue nggak bisa menemukan passion gue. Oke, iya. Padahal, iya. Bener. Kebayang nggak sih? Iya, gue paham. Di satu sisi gue katakanlah udah punya pekerjaan yang shuttle gitu, tetap. Tapi eksternal gue, ketika gue dipancing, tuh ada yang ngeberontak gitu. Nah gue secara normalnya, gue merasa
ini aneh gitu, kenapa gitu. Gak mungkin dong ada sesuatu yang terpancing terus bisa keluar kalau nggak ada pemicunya. Ya benar, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Iya, Nah. Gue merasa di situ tuh jadi bimbang gitu. Kenapa gue nggak bisa normal aja gitu? Tapi di satu sisi gue nggak bisa mengabaikan itu dong. Ada diri gue mungkin yang lu harus berkarya, lu harus mengejar passion lu gitu. Gue mengalami krisis di situ. Oke, kalau sekarang lo udah nemuin passion lo belum? Kadang kalau untuk menemukan jawabannya belum. Gokil, gila. Panjang itu, perjalanan panjang itu menurut gua. Gila ini gokil. Kacau. Kalau bilang jawabannya belum atau sudah belum. Ngablu. Ngawang banget itu. Oke. Spesifiknya aja gua belum jelas. Kalau menurut lo KLC itu tentang faktor eksternalnya? Iya, benar. Oke, faktor eksternal itu yang paling krusial. Iya. Mempengaruhi gitu ya. Ya kadang-kadang sih emang iya juga. Gue pun pernah ngerasain sih tentang masalah kayak gitu yang emang ngejar passion dulu. Kita sama lah keluar dengan komunitas yang sama itu kan ya. Waktu itu gue kuliah jurusan ekonomi. Oke. Gitu. Dimana jurusan ekonomi ini yang menginginkan adalah kakak gue. Buat apa lu masuk di komunitas kayak gitu, nggak menguntungkan gitu. Mending lu kuliah aja, beresin kuliah lu gitu, beresin kuliah lu, terserah kalau udah lulus mau ngapain gitu kan ya. Cara berpikir yang salah kalau menurut gua ya kan. Untuk kita yang sadar sekarang ya. Iya. Apa lu udah sadar waktu itu? Udah lah. Oh, gila. Tapi lu terusin kan? Ya, terusin. Lu tahu salah tapi terusin. Iya. Kenapa? Takut ya? Iya. Ya, sebenarnya jadi karena waktu itu gue udah ngerasain gitu gimana caranya dapat duit dari komunitas ini gitu kan ya, dari kenal sana sini gitu. Jadi waktu itu sampai ngisi materi gitu kan, terus project weddingan sampai corporate dan lain-lain kayak gitu, terus jadi MC, fotoin apapun kayak gitu kan ya. Nah itu kan dapat duit. Nah terus gue buat jajan kuliah kayak gitu kan dapat. Itu faktor internal keluarga. Iya. Ya, kayak gitu sih. Itu permasalahan pertama sih yang pemicu gue buat berkarir sampai sekarang. Dan akhirnya gue ngebuktiin jangan membunuh mimpi yang lagi dikejar. Jadi kalau misalkan lu pengen jadi apa, dukung aja. Lu nggak tahu ke depannya bakal gimana. Yaudah deh gini deh, coba dari awal. Cita-cita dulu deh. Cita-cita waktu pas SD dulu deh. Kalau nggak salah kita pernah bahas nih ya. Iya. Waktu di episode berapa gitu. Season 1 sih yang pasti. Ya pokoknya season 1. Jadi kita bahas dulu cita-cita. Karena menurut gua cita-cita ini ngaruh tentang KLC juga. Iya benar. Jadi cita-cita dulu waktu pas kecil apa gitu. Bahkan sebelum SD gitu. Dulu lu TK gak sih? Enggak, gue langsung SD. Madrasah sih dulu di kampung gue adanya. Sekolah Islam gitu. Tapi gak terlalu intens. Terus gak lama langsung masuk SD. Oke. Sama berarti gue juga. Kalau gue waktu SD itu sempat bercita-cita jadi arsitek. Kenapa ini masih lucu ya? Ini kenapa masih lucu ya? Pemicunya itu gue kayaknya lagi belajar apa ya waktu SD ada PPKN-nya sih, apa namanya ya? Iya PPKN. Benar PPKN ya, iya. Insinyur Soekarno. Namanya apa? PKN. Terakhir PKN. Waktu sekolah ya. Nggak tahu sekarang. Gue nggak tahu sih sekarang. Gue juga nggak update tentang pelajaran ya. Nggak, gue lihat di situ ada gelar insinyur. Insinyur kan identik sama arsitek kan. Orang pinter gitu. Kenapa nggak jadi dukun lu? Apa gelarnya dukun? Deka. Enggak kan maksudnya orang pinter. Tapi kita kan pinternya aneh. Emang pernah ada sakit kita ke orang pinter? Emang pernah datang ke sarjana? Enggak ada. Enggak ada kan ke dukun kan. Itu orang pinter, diakuin pinter. Iya lagi bener. Lanjut Gi. Karena IR Soekarno. Iya, kalau nggak salah pemicunya di situ, makanya gue jadi pengen jadi arsitek. Setelahnya agak besar sedikit. SMP gue nggak tahu spesifik cita-cita apa, tapi yang pasti pas di SMA gue pengen jadi berkesenian di musik. Karena di situ emang mulai suka musik, mulai suka tampil, ikut kompetisi dengan berbau musik, dan sempat
punya masa, Recording. ya recording dan punya masa kejayaannya waktu oke. itu. Bentar Gi. Kalau waktu pas lu recording ini, lu ada di YouTube gak sih Gi? Recordingnya? Belum ada deh. Oh belum ada. Datanya juga, tapi datanya ada, cuman nggak sempat dimasukin di YouTube. Lu Ada. masukin YouTube gak? Hah? Ada yang dia masukin di YouTube? Ada. Kan Ada. yang gue cuma nyanyiin. Ah. Yang bikinnya kayaknya waktu itu sempat gue lihat ada deh di YouTube-nya teman gue. Oh gitu. Karena kan yang punya lagu. Gue cuma gitu. nyanyiin. Oh jadi dia yang nyiptain. Iya. Nanti di drop link ya? Nggak usah lah. Buat apa? Gak, biar pengen tahu gitu. Jadi Anggi tuh pernah jadi penyanyi gitu kan ya. Jadi kali aja masih ada yang minat Gi. Produser gitu kan. Lu bisa jadi terkenal lagi kan. Gitu. Nggak cukup dong. Masa musik gue udah gue lewatin deh. Cukup. Ya kali ya. Tapi berkeseniannya gue masih suka. Nyanyi masih? Enggak. Oh enggak, ya udah. Enggak. Jadi nih drop link nih. Nggak usah. Kalau mau japri aja. Ya udah Japri, nanti gue kasih kolom pertanyaan di situ. Yang mau lagu. Yang mau lagu Anggi. Nggak apa-apa. Silakan aja. Gue pengen tahu jadi. Masih ada yang minat nggak ya? Ya udah, terus sekarang cita-cita lo apa setelah berkarir panjang nih? Kalau di spesifikin kan gue tadi belum ketemu bilang. Ini cita-cita dan passion beda nih. Oh beda. Emang apa bedanya? Oh iya sih benar juga. Emang beda ya? Emang sama? Menurut gue sama soalnya. Menurut lo sama ya? Cita-cita dan passion. Passion kayak cuma beda jalur aja gitu. Oh oke. Cita-cita lo ingin Soalnya menjadi perdebatannya apa? panjang nih kalau ngomongin passion. Iya sih benar. Panjang nih. Ya, cita-cita lo pengen jadi apa yang sesuai passion lo? Bagaimana? Pada umumnya sih kayaknya artinya begitu. Kayak gitu ya? Kalau emang artinya, oke kita asumsikan kayak gitulah ya. Berarti gue belum menemukan hal itu. Tadi gue bilang. Spesifiknya apa, gue belum menemukan. Tapi kalau secara garis besar, intinya sih gue pengen berkarya. Oke. Apapun itu, ya karya kan luas ya maksudnya. Termasuk podcast ini kan? Ya ini juga salah satu bentuk karya kan. Oke, betul. Tapi kan yang mungkin yang lebih bisa menggantikan posisi gue saat ini untuk bekerja gitu, pengennya gitu. Oke. Jadi kayak kan, gue kan bekerja untuk orang lain gitu. Tapi untuk gue juga bisa mendapatkan hasilnya. Tapi alangkah lebih baiknya gue juga pengen sesuatu yang bisa gue mulai sendiri untuk gue sendiri gitu. Oke, berarti pengen mencari sebuah karya yang menghasilkan. Hidup dari karya. Hidup dari karya. Yo. Gila, seniman banget. Seniman banget. Hidup dari karya. Gila. Aduh, kalau ngomongin cita-cita SD, gua pengen jadi polisi. Nggak mau polisi gitu. Polisi jadi itu sebenarnya terlalu gampang. Jadi waktu itu Terlalu gampang. maksudnya, lu mencetuskan jadi polisi. Jadi polisi terlalu gampang. Jadi waktu itu gua ngeliat tentara gitu kan ya di depan rumah gue waktu SD itu. Jadi latihannya sangat keras banget. Oh. Lanjut ke SMP. Dulu SD ya. Iya, itu SD. Cita-cita itu hilang setelah ngelihat apa ya? Ya, apa ya? Gue ngelihat waktu SMP musik tuh lebih bagus sih. Oh, lu bermusik juga di Iya. SMP? Dulu waktu itu kita juga pernah cerita kan? Iya, lu pernah ceritain. Di Lu SMP pernah tuh, bermusik. bermusik, manggung sana sini, gitu kan SMP, terus punya band. Wih, gila. Artis banget. Bener serius tuh manggung sana sini tuh kan, Ih. sampai Cibinong, terus ya cuma Kompetisi itu? kompetisi, Oh. serius juga kompetisi. Waktu itu tuh pernah ada ngisi kompetisi juga di GOR waktu itu ya kan. Oh, wow. Jadi kocaknya, maksudnya kompetisi tuh kita yang bayar, kita yang manggung, nggak ada yang nonton. Terus sih lo kerasa ya sih nggak ada yang nonton, cuma jurinya doang. Dikasih makan. Oh iya, dikasih kita kotak doang. ikut bayar buat kompetisi ya? Iya, kompetisi gitu. Bener gue. Iya. Baru inget aja gue. Ya gitu lah. Akhirnya memutuskan buat tidak lagi karena setelah SMA, lulus Kuliah. SMP ini teman-teman pada misah. Oh. Gitu. Yang satu ke Bandung, yang satu ke Tangerang, yang satu benar-benar jadi musisi. Gitu. Maksudnya musisi jalanan. Ini serius temen gue benar-benar jadi musisi jalanan. Gak apa-apa, dia tetap berkarya, semangat. Tapi gue salutnya dia jadi musisi jalanan ini ngebiayain dia sampai lulus SMA. Gokil. Keren, patut diapresiasi. Iya, keren. Terus tadi ngapain lo ketawa?
Lu nadanya mengejek. Lu ketawa, jadi gue jadi ketawa. Curiga gue jadinya. Ya oke lah kayak gitu. Jadi teman gue tuh memang masih jadi musisi. Nyampe sekarang? Wis. Nyampe sekarang masih jadi musisi jalan. Shuttle. Shuttle. Ya bahasanya shuttle ya. Udah shuttle deh. Udah shuttle. Walaupun ibunya nelpon waktu itu ya, punya nomor gue nggak tahu dari adiknya tuh siapa gitu. Ki kerja di mana sekarang di sini gitu. Ajak ini dong teman kamu yang ini anakku ya gitu. Anak lu nggak mau diajak sama gue bilang gitu. Pengen jadi musisi. Pengen jadi tetap jadi musisi dia bilang kayak gitu. Karena enak kerjanya santai. Bener kan? Kerjanya santai gitu. Dia hidup dari karya. Iya. Patut berbangga dia, bangga dia. Hidup dari karya lu gokil. Dia udah bangga dia. Terus kuliah. Nah, kuliah ini gue dulu jurusan ekonomi kan tadi? Iya kuliah. SMA. Sorry, SMA. SMA dulu jurusan travel kan. Jadi akhirnya gue pernah cita-cita jadi traveler iya gitu ya. Tapi kayaknya nggak punya duit banget ya. Pengen punya travelnya aja deh gue. Agency gitu kan ya. Nah, udah gitu tuh. Kocaknya gini. Apa tuh? Waktu pas SMA ini kan gue pariwisata, ya kan? Iya. Dulu pas kuliah gue pengennya pariwisata juga, gitu kan ya. Tapi lu kan masuk ekonomi tadi bilang. Itu. Jadi waktu itu gue pernah daftar beasiswa. Kuliah? Dan akhirnya diterima waktu itu. Jurusan pariwisata? Jurusan pariwisata. Terus? Tapi di Jakarta waktu itu. Gue lupa Jakarta mana. Nama kampusnya gue lupa deh apa. Nggak lu ambil? Sebenarnya pengen gue ambil. Cuma kata nyokap, gak usah deh. Gak usah di luar kota. Ambilnya ekonomi? Ya ambil ekonomi karena kakak gue. Gitu. Jadi mau gak mau gue masuk situ. Meninggalkan pariwisata. Meninggalkan kepariwisataan. Jadinya cita-cita pun terkubur gitu ya. Nggak tahu nih hidup laginya kapan. Bener, nggak tahu hidup lagi kapan. Udah gitu tuh. Setelah kuliah menjalani, walaupun menurutku sih salah jurusan ya. Ekonomi itu gue ngambil keuangan dan perbankan. Jauh banget kan ya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu waktu pas zamannya Presiden SBY ada tuh dulu jadi Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, boy. Parekraf. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Minecraft doang gitu. Pariwisata, ekonomi kreatif aja masuk tuh. Pariwisata kan masuk tuh SMA gua. Ekonomi masuk. Gua. Nah, kreatif masuk tuh UKM gua gitu. Udah cocok dulu ya masuk itu ya. Tapi ternyata setelah ganti presiden dibubarkan. Dipisah jadinya. Aduh kacau. Itulah. Itu tentang cita-cita. Nah, cuma setelah menjalani hidup ternyata banyak juga lika-likunya. Sangat banyak. Lika-liku tentang masalah yang tentang quarter life crisis ini. Dari mulai punahnya cita-cita gitu kan ya. Terus mulainya tanggung jawab baru, terlebih susahnya tidur di bawah jam 10 kayak gitu. Kayaknya yang Kia sih merasakan itu deh. Iya kayaknya sih gitu. Siapa nih mau mengutarakan dulu deh? Dulu deh. Gue dulu nih. Aduh. Ini podcast sebenarnya agak lebih panjang dari yang biasanya ya. Iya. Karena ini penutupan season sebelum Ramadan nih. Ramadan. Jadi masalah di KLC gue itu sebenarnya di 2 tahun terakhir ini sih. Gue ngerasain waktu setelah banyak kerja sana sini gitu ya. Ini setelah lulus kuliah dong berarti? Setelah lulus kuliah. 2 tahun lalu Ki. Kan sekarang umur gue 28. Gue kira lu udah lulus 5 tahun yang lalu Ki. Emang iya? Iya, gue udah lulus berapa tahun? Gue ngerasanya. Gue lulus 2016. Wih udah jauh lah. Iya. 7 itu. Ya 7 kan? 6, iya 6, 7 itu. Iya 7 tahun ya? Udah tua ya? Kan bener kan? Ih kelasnya tua lah gue kalau udah di umur gitu. Dihitung gitu tua gue. Makanya 2000 kemarin. Iya. Aneh makanya. Gue ngerasain quarter life crisis waktu pas di 2020. 2020 sih. Ya, 2020 gue ngerasain quarter life crisis. Gue ngejar cita-cita yang tadi kan ya. Ngejar cita-cita yang tadi ternyata terkubur semua tuh. Dan waktu pas kuliah gue ikut tentang UKM tentang perfilman.
gitu. Dan setelah SMA pun gue masukkan komunitas juga kan. Akhirnya menekuni itulah tentang film dan lain-lain gitu kan. Audiovisual lah gitu. Udah gitu masuk kerja yang nggak sesuai juga. Nggak sesuai tentang audiovisual awalnya. Jadi masuk ke tentang NGO, terus marketing, kayak gitu-gitu. Kuliah itu justru ya? Iya, kuliah gue kayak gitu kan. Tapi ternyata walaupun gue berbakat tentang marketing, tapi ternyata sales gue terlalu kecil. Jadi nggak terlalu chief banget. Gitu. Dan ternyata gue nggak bisa di sales gitu. Gitu sih Gi. Akhirnya gue ngerasa terpikir kayak gimana nih gitu kan ya. Gue ke depannya gitu. Gue udah ninggalin lama tentang audiovisual. Setelah lulus kuliah, kerja apa nih yang harus struggle? Gitu kan. Akhirnya gue ke Jakarta gitu. Gue dapat kerja di sana gitu kan ya. Oke, kayak ini kerjaan ini bisa nih ninggalin audiovisual gitu kan ya. Dengan struggle gitu kan. Bahkan harusnya tuh gue ninggalin audiovisual tuh harusnya udah bisa sana sini gitu, udah bisa ini, udah bisa itu, tapi ternyata belum gitu kan ya. Akhirnya waktu pas di kerjaan ini ada kerjaan baru gitu kan ya, yang memang bukan di audiovisual gitu, tapi ternyata butuh audiovisual dan gue udah lupa di situ caranya gimana gitu kan ya. Mulai lagi dari nol. Gitu. Bener-bener mulai dari nol lagi gitu. Ya waktu itu gue kerja di e-commerce lah, kerja di e-commerce yang hijau itu. Iya. Gue tinggalin yang di Jakarta, gue fokus di sini. Dapatlah beberapa project gitu kan ya tentang audiovisual ini, nge-branding si ini sampai dapat tentang pejabat lah. Jabatan akhirnya pejabat ini naik jabatan lah gitu ya. Udah gitu tuh udah selesai project, tiba-tiba ada beberapa callingan lagi gitu tentang kerjaan yang tentang marketing juga, tapi digital marketing. Nah ini juga hal baru tentang gue. Ternyata digital marketing itu tentang audiovisual juga. Akhirnya gue belajar lagi. Ternyata ilmu gue masih kurang di situ. Digital marketing. Iya, digital marketing. Ilmu gue ternyata masih kurang di situ. Dan akhirnya gue belajar lagi. Tapi ternyata setelah kesini ada faktor eksternal yang memang mengharuskan gue harus keluar dari situ. Gitu. Nah semenjak itu tuh gue kerja buat jadi apapun lah gitu, kerja apapun gitu. Yang penting gue bisa dapat duit dulu gitu. Iya, lu punya pendapatan gitu kan ya. Gue kerja apa gitu. Dan waktu pas di 2020 ini, itu gue ngerasain, anjir gue tuh hidup gue mau kemana ya ini ya. Udah loncat sana sini, loncat banyak sana sini. Banget itu kayaknya loncatnya. Kerjanya. Iya, kacau banget Gi. Anjir gue ngerasain, gue harus flashback lagi nih. Gila. Waktu itu kerjaan gue cuma baru banyak ngerokok di situ di tahun itu. Ngerokok terus ketemu. Mikirin itu. Iya mikirin itu. Ketemu dengan teman-teman kayak gini lah kita ngobrol gitu kan. Apa yang bisa disinergiin. Terus teman-teman gue bilang, oh Ki gue punya ini Ki, gimana kalau kayak gini kan. Pertama teman gue punya party planner gitu kan. Terus dia pengen bikin. Terus apa yang mau gue sinergi ini tentang dengan gue gitu. Iya kayak gini. Oke, jalan bla 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 bla. Ternyata dianya hilang kemana. Udahlah. Bles abis. Hilang. Kandas. Terus teman gue punya tentang kain dari daerah gitu. Dia minta foto-fotoin bla 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 gitu kan ya. Bles hilang kandas. Terus teman gue punya tentang dia punya PT gitu kan. Dia punya PT terus gue pengen jualan ayam. Bukan ayam kampung dalam tanda kutip ya. Bukan ayam kampus ya, tapi ini benar-benar ayam potong gitu. Benar-benar ayam potong. Kenapa dia mikir ke situ? Padahal gue serius ini. Takutnya yang dengerin juga jualan ayam. Gitu. Aku ketawa dari kemana lagi warungnya. Nah, tapi tetap gue jalanin semua gitu. Karena di situ tuh bener-bener kuartal krisis gue nggak tahu kudu ngapain. Gue nggak tahu harus kerja apa, gue nggak tahu kudu ngapain gitu kan. Dan nyokap keluarga juga ditanya gitu, lu mana sih gitu kan. Lu
ya udah di sini aja, tapi gue nggak bisa kan lu yang jalanin, karena gue yang jalanin bener gitu. Jadi setelah akhirnya gue memutusin buat resign dari sana karena waktu itu vertigo gue kambuh. Gue nggak bisa kerja di sana gitu, tekanan eksternal gitu, tekanan eksternal yang memang itu bulk produk gitu kan ya, udah bulk produk terus covid harus pakai masker, udara kurang, jadi vertigo gue kambuh gitu. Akhirnya menurut gue udah gue putusin buat enggak di sana aja. Nah di situ tuh udah bener-bener gue bingung mau ngapain. Akhirnya semua yang tadi temen-temen gue tawarin, gue jalanin tuh gitu. Selama berapa ya? 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan tuh bukan waktu yang bentar sih gitu kan ya. Lumayan lah 2 bulan tuh kalau nggak salah. Dan akhirnya gue ketemu kerjaan gue yang sekarang waktu pas gue bergerak di audiovisual. Malah balik lagi. Iya. Kok gue dipertemukannya dengan kayak audiovisual lagi gitu kan. Dan akhirnya titik balik gue ya udah di situ tuh. Akhirnya gue ternyata memang harus mengejar passion gue di situ. Iya. Dan lu tersadar gitu ya bahwa audiovisual adalah passion lu kan? Iya. Dan gue tersadar di situ gitu. Audiovisual memang passion gue. Iya. Dan memang harus terus belajar. Iya. Sampai sekarang. Karena terlebih pun ada titik di mana ada orang pernah bilang gini. Iya. Laki-laki itu nggak harus bekerja tetap, tapi laki-laki itu harus tetap bekerja. Gokil. Gitu. Jadi apapun gue lakuin waktu pas di quarter life crisis itu, karena harus tetap bekerja. Dan 1 tahun gue kerja di tempat sekarang, itu alhamdulillah gue bisa ngumpulin uang buat nikahin bini gue sekarang, gitu sih. Dan itu titik keluar gue dari situ, kerja di sini. Gitu sih, itu cerita gue. Lu mendapat konklusi dari 1 tahun lu bekerja dengan audiovisual akhirnya. Iya. Dan gue ngebuka mata keluarga gue gitu. Yang memang dari tentang audiovisual. Tentang bekerja di audiovisual gitu. Ternyata bisa menghasilkan kok. Ada jalannya. Ada jalan. Gitu. Jangan nutup cita-cita anak kayak gitu. Itu sih cerita gue. Jangan nutup cita-cita orang terdekat lah gitu. Iya. Karena kan mungkin ada juga orang yang terkendala bukan hanya dari orang tuanya, orang-orang terdekat dia nggak percaya. Penting sih emang untuk bisa percaya. Tapi untuk percaya itu sulit sebenarnya Ki. Benar. Makanya ditargetin kalau menurut gue. Iya. Percaya itu harus punya target. Percaya harus punya target, setuju sih benar. Iya. Harus ada batas. Iya. Dan lu juga harus tahu batas. Iya. Lu yang ditargetin juga lu harus tahu batas. Lu udah gua dukung, tapi lu nya nggak sadar ya. Iya benar. Jadi kayak idealis banget sih menurut gue. Kayak misalnya gini aja nih, anak kecil gitu main Mobile Legends gitu kan ya. Lo terus aja terus. Apa-apa kita dukung. Didukung. Lo mau apa? Tapi dibatasin gitu. Jangan udah 3 tahun main tapi masih belum mistik-mistik gitu kan. Nggak ada progres. Jadi nggak kelihatan. Ini ngabisin duit gua doang gitu kan. Percuma gitu, udah di stop aja tuh. Anak dari situ. Gak apa-apa. Yang penting ada batasan. Kita tahu batasan. Gitu sih. Itu kalau menurut gua. Lu tahu bener. Lu harus tahu mau lu apa, tapi lu juga sadar diri. Berkesinambungan sih ya bener. Itu sih cerita gua gitu. Cerita lu deh. Gua pengen tahu deh. Kayaknya gua belum terlalu banyak dapat cerita dari lu gitu. Kalau tentang QLC sendiri sebenarnya dalam hal berkarir objeknya sama, kita sama-sama kayak tentang bekerja. Tadi gue juga kan sempat cerita bahwa gue tuh udah lama bekerja di tempat yang sama gitu, hampir bertahun-tahun. Tapi ketika di luar bekerja, gue juga mengikuti hal-hal dan kegiatan lain kayak berkomunitas yang salah satunya mengubah cara pandang buat gitu. Iya, terhadap kehidupan. Karena gue lihat di lingkungan kerja gue gitu ya, ada mungkin beberapa orang yang nggak seradikal gue gitu setelah gue bergabung dengan komunitas tuh. Bukan gue merasa pintar sendiri ya, tapi kayaknya lebih kalau orang biasanya tuh open minded gitu. Open minded sama radikalnya agak beda gitu. Oh iya. Kita asumsikan itu open minded. Oke. Saya radikal tuh kayak ganas gitu. Pemberontak gitu ya. Iya sih. Pemberontak. Ada pemberontak di tempat kerja, tapi kayaknya ini nggak cukup untuk mendefinisikan cerita gue. Oke.
karena gue merasa setelah gue bergabung dengan dengan satu komunitas, mengubah cara pandang dalam bekerja jadi buat gue jadi kelebihan. Oke. Lu pernah ngerasa nggak sih kalau di tempat kerja kayak gini? Lu bekerja dan udah aja lu bekerja gitu, pagi datang bla bla bla, sore pulang, ngomongin kerjaan dan itu terus. Yeah. Nah, awal-awal sih emang gue juga merasakan itu, tapi selang beberapa tahun kayak gue tuh udah mulai meninggalkan itu. Gue nggak, maksudnya untuk datang dan ngomongin kerjaan tuh udah gue nggak terlalu ke situ, tapi gue malah suka ngomongin hal yang lain gitu. Malah gue kadang suka sama temen gue ada yang suka film, nah gue udah masukin ke situ Ki. Okay. Karena gue kan film nih ya, gue sering nonton film, gue suka ngebahas film. Gue jadi suka nanya ke orang, lu suka filmnya apa sih gitu. Jadi di situ tuh orang kadang ngelihat gue, ini apa sih orang kayak kemana cerita anime wibu kan? Itu ya awalnya dari situ sebenarnya, karena gue sering suka nonton film sampai gue suka anime dan ketemu beberapa orang yang suka anime, ya justru orang yang kerja tuh bahasnya bukan pekerjaan, lebih fokus ke situ. Mumet sih ya kalau lu kerja terus pulang kerja bahas kerjaan lagi. Iya, dan lu tahu, maksudnya kita juga tahu dalam bekerja juga ada target gitu. Tapi kan nggak harus lo di dalam bekerja juga ngomongnya itu aja gitu. Coba lu bisa kali ngomongin yang lain. Kadang juga gue beberapa menemukan juga ada orang yang mungkin dia berkomunitas juga, tapi beda jalurnya. Kalau katakanlah gue film, dia berkesenian musik gitu. Nah itu tuh rada nyambung Ki. Menurut gue suka tuh orang yang kayak gitu. Dia jadi nggak wah gimana nih gue cara naikin omset gitu. Gila kerja banget gitu. Iya. Workaholic banget, males. Iya, workaholic banget gitu. Untuk gue yang telah terkontaminasi dari sudut pandang berkomunitas, gue nggak suka, gue nggak relevan gitu sama hal itu. Jadi gue lebih kayak suka gimana untuk mengembangin diri di luar bekerja gitu. Nah itu tuh udah mulai tumbuh tuh bibit-bibit kayak gitunya sih sampai sekarang juga. Makanya di satu titik tadi gue cerita, gue bingung kenapa gue yang udah shuttle tapi masih merasakan hal yang tadi gue rasain gitu. Nggak usah lah, maksudnya ngejar passion lu, ngapain sih lu berkarya-karya, emang lu bisa dapat gaji tetap nanti kalau misalnya udah berkarya gitu kan. Timbul tuh muncul kayak gitu. Tapi untuk ngeredam itu sih untuk saat ini ya oke, kerjanya gue masih jalan, tapi ningkatin skill diri juga masih jalan. Jadi gue menanggapinya gitu. Jadi yang tadi kita bilang, lu harus tahu batasan. Ya. Gue nggak bisa, apalagi sekarang kita udah menikah gitu ya. Lu punya tanggung jawab lebih dong. Lu nggak bisa main ngambil set. Gue nggak usah kerja lagi, gue harus hidup dari karya. Betul. Yeah. Lu nggak boleh idealis tuh jadi goblok ntar jadinya. Kalau ngomongin idealis ya, pernah juga gue dengar kata-kata gini, idealis itu harus ideal. Idealis itu harus ideal. Ya. Ideal dulu baru idealis. Ideal dulu baru idealis. Ya. Karena kalau misalnya idealis dulu, lu nggak bakal bisa ideal. Kalau idealis dulu? Iya. Contohnya coba. Jadi idealis ini kan tentang egoisme sebenarnya. Iya benar. Iya kan? Lu tuh nggak bisa egois. Iya. Gitu. Jadi terlebih waktu pas kita nikah gitu, udah nikah gitu kan ya. Nah ini harus ideal nih. Iya. Kita ngebagi waktu kan. Iya benar. Nah kan lu nggak bisa idealis gitu kan tanpa ideal. Iya kan? Nah kayak misalnya sekarang nih, waktu pas minggu-minggu kemarin kita tag pagi. Iya. Ya kan? Karena kita menyesuaikan untuk ideal. Iya benar. Ya kan? Tentang waktu gitu. Waktu bekerja, waktu sama keluarga, ya kan? Waktu kita berkarya gitu kan. Nah ini kan ideal. Iya. Nah kita ngambil idealis kita gimana? Dengan ideal ini. Makanya nih sekarang juga kita tag malam. Iya. Karena hasil dari ideal. Gitu. Hasil ideal. Jadi menurut gua idealis itu harus ideal dulu. Iya. Baru idealis. Kalau misalnya idealis dulu baru ideal, wah bentrok lu serius. Malah jadi perkara ntar ya. Iya. Malah lu jadi udah kemakan ego lu sendiri. Iya. Gitu menurut gue. Kalau untuk masalah idealis dan ideal. Iya. Tuh lanjut. Jadi masalah KLC lu apa lagi? Untuk karir sendiri sih sampai sekarang yang tadi gue bilang, gue masih belum menemukan spesifiknya apa. Tapi untuk solusinya seperti lo bilang tadi, gue masih mengidealkan untuk bisa idealis. Oke. Jadi kerja jalan terus,
ningkatin skill juga jalan. Oke, jadi itu adalah cara menanggapi lu ya? Cara menanggapi gue. Menanggapinya lu kerja lanjut, berkarya lanjut gitu ya. Karena gue sempet ada di satu momen, udahlah, gue pernah gitu sampai udah nggak usah lah, maksudnya mikirin mimpi lo. Gitu. Iya nggak usah lah, udah lu kerja aja gitu, ngumpulin duit yang banyak gitu, terserah lu ngapain, nanti duit lu ada baru idealis. Tapi gue berpikir kayaknya kalau kayak gitu nggak mulai-mulai. Betul, gitu. Betul lagi, betul. Betul banget, betul. Gue sampai berpikir pernah satu titik gitu, udah beberapa bulan nyobain, terus baru sadar kayaknya kalau kayak gitu nggak bakal mulai-mulai. Ya udah gue jalanin lagi. Nah itulah hasilnya sekarang. Yeah. Jadi gue jalan dua kaki gitu, bukan dua arah, dua kaki. Iya benar. Jadi terus titik keluar lu apa nih? Bahkan belum bisa keluar. Sih sebenarnya. Belum bisa keluar. Gue nggak tahu nih. Kira-kira apa Ki menurut tuh Ki? Oke, jadi kalau misalkan buat teman-teman yang bisa ngebantu Anggi buat dapat titik keluar masalah KLC dia sampai sekarang, kayaknya sekarang di titik Anggi. Tapi masalah itu tuh dalam hal kayaknya lu harus jadi ini. Kayak gitu bukan sih? Iya. Oh, kayaknya sih gitu. Iya. Gue masih mencari, gue aja sulit ya. Tapi kalau ada orang yang bisa bantu, bagus itu boleh juga ya. Kasih saran buat Anggi. Kasih saran buat Anggi. Apa ya? Anggi harus ngapain buat punya titik keluar. Iya. Punya jawaban atas KLC gue ya. Gitu. Buat para yang S1 psikolog, S2 psikologi, bisa ngebantu Anggi. Yang paham dengan percita-citaan ya, bukan percinta-cintaan ya. Yang passionate untuk menemukan passion seseorang. Benar. Gokil. Komen di sini. Pakar-pakar. Ya bener dong. Iya bener dong. Karena kita bukan pakar expert ya. Jadinya ya ginilah. Ngalir aja. Oke. Gitu sih, jadi terakhir dari kita, kalau misalkan emang kalian punya KLC boleh cerita-cerita KLC kayak gimana. Bahkan waktu itu gue juga pernah cerita ya, temen gue tuh sampai nabrakin mobilnya. Waktu itu pernah kan ya gue cerita ya. Oh iya kemarin ya. Tadi dia telepon. Oh iya. Tadi teleponnya. Gak tahu. Mungkin kayaknya nyambung deh. Nyambung. Gue kira dia nabrakin mobil lagi. Kayak dia nyambung waktu pas kita lagi ngobrol di KLC dia telepon. Kuping gue panas nih. Lu lagi ngomongin gue ya, gitu. Ya gitulah. Pokoknya jangan, yang penting lu bisa nanggepin gimana quarter crisis lo gitu kan ya. Yeah. Kalau misalnya punya saran tentang cara keluar dari KLC kayak gimana, boleh drop komen di Instagram atau di Spotify kita ya. Betul. Gitu. Jadi udahlah cukup kayaknya dari kita. Oke, thank you yang udah dengerin. Terima kasih udah ngedengerin sampai episode berapa ini? 7. Episode 7. Episode 7 di season 2 ini. Sebelum memasuki Ramadan kayaknya sih minggu depan kita udah masuk di season Ramadan ya. Mau maaf-maafan dulu kan ya? Iya. Biasa kan kayak gitu tuh. Iya benar. Ya mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalnya ada yang salah-salah kata, salah penyebutan, benar gak? Salah informasi. Oh benar. Yang penting salah, pokoknya serba salah lah. Iya. Yang salah cuma milik manusia, yang benar hanya ada di langit. Oke, thank you yang udah dengerin. Sampai jumpa.